biar angkrem indukannya. Ini kalau saya sendiri untuk jangka panjang maksimal pengambilan telur sampai 3 kali. Jadi dulu saya awal ternak itu perkutut saya itu 1 bulan bisa nelur sampai 3 kali. Ya, 1 pasang itu nelur 3 kali. Ya percepatan ini yang saya pakai. Ya, saya pakai. Teman-teman bisa praktekkan. Dan ini saya berhasil. Ya, jadi sampai besar seperti ini karena seperti itu. Kalau dulu saya modal uang saja. Dengan harga dulu melambung tinggi, indukan saja dulu saya mulai ternak Mojopahit itu 5 juta. Uang dari mana saya? Kalau saya nggak pakai sistem ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Nawi. Oke, kali ini kita mau membahas tentang cara cepat beternak perkutut ya. Jadi caranya supaya cepat bertelur itu bagaimana, cepat berkembang itu bagaimana ya. Karena dalam bisnis perkutut ini bukan barang yang primer. Anda harus main kecepatan, ketepatan, dan percepatan. Ini harus Anda pegang. Dalam bisnis apapun yang itu tidak menyangkut hal primer, itu harus Anda pakai cara ini. Mungkin di cara primer pun trik ini juga harus Anda pakai. Karena ini trik yang sangat bagus sekali. Sehingga insya Allah kalau Anda menerapkan ini, kemungkinan berhasil itu sangatlah tinggi. Oke? Yang baru nonton channel Hanawi ya, baru nonton silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitaan terbaru dari video yang saya upload. Oke, terima kasih atas dukungannya, semoga berkah untuk kita semua. Amin. Yang pertama, kandang yang ideal ya, tentunya di sini saya tak lungguh penak sih. Nah, tentunya di sini saya katakan kandang yang ideal ini adalah untuk proses jangka panjangnya. Apakah perkutut di kandang minim, kandang gantung bisa produksi Mas Han? Apakah di kandang labet bisa produksi Mas Han? Bisa. Perkutut itu intinya mapan. Ketika perkutut itu sudah mapan dan jelas pasang, di kandang model apapun biasanya juga mau produksi. Cuma untuk jangka panjangnya itu kurang bagus. Karena apa? Perkutut itu perlu ketinggian, kandangnya itu perlu tinggi. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk terbang zigzag ketika dia sudah mapan. Perkutut itu kalau sudah mapan, terbangnya akan zigzag. Dia itu melihatkan kebahagiaan dia. Itu akan terbang zigzag. Ya, terbang zigzag lah. Nanti Anda kalau ternak ya tahu. Ya, peternak sudah tahu. Apalagi Anda sudah punya perkutut produkan, Anda perhatikan di kandang, pasti Anda akan paham. Ya, terbang zigzag itu modelnya seperti apa. Itu kalau perkutut setelah kawin ataupun mau produksi biasanya melakukan pose ini. Inilah kenapa saya katakan kandang harus ideal. Ya, kandang harus ideal itu tingginya itu 90, lebarnya itu 50, ke belakangnya 60. Ini yang saya pakai. Kenapa ke belakangnya cuma 60 Mas Han? Tidak 70 atau 80. Sebenarnya ternak perkutut lokal ini ke belakangnya itu panjang juga bagus. Misalnya tingginya 90, ke belakangnya itu dibuat 75 atau 70, itu bagus juga. Cuma kelemahan kita itu tinggi postur badan kita itu kan rata-rata kalau di Indonesia kan paling ya 170-an kan itu. Ya, saya sendiri 170-an lebih dikit. Itu kalau kita buat kandang yang ke belakangnya itu 70 atau 75, tangan kita nggak nyampe teman. Ya, kesulitan menangkap perkutut kita. Inilah kenapa saya buat kandang ke belakang panjangnya itu 60 saja. Ini untuk memudahkan kita dalam perawatan, menangkap burung, ya, mengobatin burung ketika burung sakit. Ya, kalau tingginya 90, ini yang jelas satu untuk ketinggian zigzag tadi, terbang zigzag tadi sudah pas, sudah mumpuni lah, sudah bagus dan jarang lemak. Karena perkutut yang tidak bisa terbang zigzag itu nanti ngelemak. Nah, untuk ke belakang
triknya ini ke atasnya ini 90 juga ngepasin kawatnya. Kalau Anda beli kawat yang ramnya 1 meter ya dibuat 1 meter. Itu untuk meminimalisir biaya juga. Ya. Jadi paham ya. Nah, kenapa saya buat ketinggian 90 ini, karena ngepasnya kawat juga ketinggian untuk zigzag sudah terbang zigzag sudah mencukupi ya, angel mentok. Mencukupi. Nah, untuk teman-teman yang ternak di kandang gantung yang minimalis ataupun kandang lapet, ini produk juga bisa. Cuma kemungkinan perkutut tersebut ngelemak ini sangat tinggi. Ini saya sudah katakan berkali-kali, dan teman-teman yang praktekkan pun ternyata juga sama. Saya ini bilang begitu kenapa? Di kandang dulu saya juga pernah punya kandang yang 90, cuma panasnya kurang. Itu saja masih ada yang lemak. Ya. Kandang ideal yang panasnya kurang itu saja bisa lemak, apalagi yang kandang lebih kecil. Ini loh yang saya buat patokan di sini. Nah, kalau perkutut lemak itu apa saja resikonya bisa Anda ketik di pencarian, resiko perkutut lemak di peternakan. Nanti ada videonya sudah saya buat. Oke. Ini yang pertama. Tak jelasin detail ben konco-konco paham betul. Ya, disimak sampai akhir ben ternake lancar. Yang kedua, jelas sepasang ataupun beli indukan. Ya, kalaupun nggak indukan, beli siapan yang sudah benar-benar produk. Nah, kalau indukan kan belinya bawa anak. Tempat saya sistemnya seperti itu. Kalau Anda beli indukan di tempat saya, itu jelas perkutut indukannya 2, anaknya 2. Ini sistem beli indukan. Kalau Anda beli siapan, ya siapan macam-macam. Ada yang jelas sepasang karena dia sudah nelur, ada yang prediksi sepasang, ada yang jaminan sepasang. Kalau jaminan sepasang ini biasanya perkutut tersebut itu sudah pernah produksi, tapi pas saya jual itu posisi tidak bawa anak. Ini saya katakan ini jaminan 1 pasang. Nah, kenapa saya jamin? Karena di sini sudah pernah punya anak. Kalau sampai di tempat Anda itu nggak mau produk, berarti ada yang salah dengan kandang Anda, diperbaikin. Ya, ini sistem mental. Kalau Anda beli indukan, ya ini jelas di tempat yang terpercaya, yang sudah bagus produknya. Kok di tempat Anda itu nggak mau produk, ini berarti PR Anda bagaimana kok bisa nggak produk. Ya, jangan menyalahkan penjual. Kalau Anda menyalahkan penjual, aku yakin sampai nggak akan maju dalam peternakan Anda. Karena ini mental. Sekali Anda menyalahkan, besok beli lagi, nggak produk lagi, Anda menyalahkan peternak lagi. Beli si B, di B. Nah, sudah sana sudah produk. Tempat Anda nggak produk, nyalakan si B lagi. Beli ke C, nggak produk, nyalakan C lagi. Tetapi kalau Anda beli ke peternak A, itu jelas-jelas indukan. Ini yang saya bahas jelas-jelas indukan. Kecuali dia nipu. Jelas-jelas indukan, kok nggak produk? Anda langsung evaluasi diri. Kenapa nggak bisa produk? Ada apa dengan kandang saya? Ada apa dengan perawatan saya? Nah, ini akan menumbuhkan mental Anda sebagai orang usahawan. Ya, kalau Anda menyalahkan penjual terus, Anda nggak akan berkembang. Saya yakin nggak akan berkembang. Anda bisa buktikan ke peternak-peternak yang selalu menyalahkan orang lain. Itu nggak akan jadi peternak besar. Dia akan start di tempat. Berkembang pun juga akan jatuh pada akhirnya. Jatuhnya ya karena keadaan. Bukan karena dia berhenti sendiri karena akan usaha lain, itu beda lagi. Ya. Ya, jadi yang kedua itu ya, jelas pasang ataupun indukan. Kenapa saya suruh beli ini? Dengan adanya indukan yang jelas jantan dan betina, Anda akan lebih mudah mempelajari perkutut itu jantan betinanya. Karena hal tersulit dalam peternakan itu adalah membedakan jantan dan betina. Untuk perkutut lokal mungkin lebih mudah, ya, lebih mudah. Apalagi lokal alam. Ini cara membedakannya lebih mudah. Tetapi kalau Anda menginjak ke lokal ternak, ini sulit, teman. Sulit sekali. Nah, videonya sudah saya bahas kemarin, seperti perkutut. Bedanya perkutut cemani Mojopai jantan dan betina, itu pun berlaku pada semua perkutut warna. Ataupun perkutut silver jantan dan betina, itu pun berlaku pada perkutut lokal warna. Seperti di video shot kemarin, saya bilang jantan. Padahal pupurnya cuma sedikit, di atas paruh, itu pun jantan. Karena dia pejantan, sudah jadi indukan. Nah, disinilah
kenapa saya bilang pupur itu tidak jadi jaminan perkutut tersebut jantan atau betina. Sekali lagi ini di perkutut lokal warna ya. Pupur itu yang belum tahu, bagian putih abu keabu-abuan di atas paruh perkutut. Itu namanya pupur, istilah di perkututan. Oke, yang selanjutnya makanan dan asinan. Makanan kalau untuk ternak itu beda dengan gacoran. Makanan untuk ternak itu kalau saya sendiri aplikasinya pakai pur ayam dan millet putih. Milletnya yang terbaik, millet putih. Ya milletnya putih saja. Ya saya sampai punya ratusan pasang induan. Ini makanannya konsisten, itu saja. Anda bisa ketik di pencarian. Ya. Judulnya makanan terbaik untuk ternak perkutut. Nanti video saya akan muncul. Insya Allah muncul. Makanan terbaik untuk ternak perkutut. Ya. Maaf, saya minim edit teman. Ya, jadi ini buatnya video pun nyolong-nyolong. Ketika anak belum bangun, kadang anak tidur dan lain-lain. Ya maklum, anak-anak masih kecil. Jadi kalau teman-teman, Mas request videonya harusnya gini, ada contoh dan lain-lain. Ya, saya juga pengennya seperti itu teman. Cuma keadaan yang belum bisa. Ya, harap dimaklumi dengan video seadanya ini. Doa saya semoga bisa membantu lah, sedikit membantu teman-teman dalam mengawali karirnya ternak perkutut ya, ben cepat produk. Oke. Yang selanjutnya asinan ini yang terbaik saya sendiri dari batu bata merah yang dicampur garam secukupnya ya. Kalau ada empon-empon misalnya serbuk kunir, serbuk jahe seperti yang saya share di pencarian, Anda cari empon-empon untuk perkutut nanti ada, itu ada jahe, kencur, kunir di sana ya, temulawak yang sudah jadi bubukan. Nah itu ditaburkan di asinan tersebut, nanti akan dimakan oleh perkutut kita. Biar perkutut kita selain makan asinan juga makan obat-obatan herbal tadi. Mas, kalau nggak mau makan Mas, gimana caranya? Kalau nggak mau makan, coba Anda tabur millet ataupun pur ayam di atas asinan tadi. Itu untuk melatih perkutut kita makan asinan. Kalau di tempat saya sudah dari kecil makan asinan, jadi ditaruh dimanapun lahap dengan asinan batu bata merah yang meskipun dicampuri dengan empon-empon tadi dan garam tentunya. Kalau batu bata merah dan garam saja saya kira banyak perkutut yang mau. Cuma kalau ada campuran empon-empon ini loh, kadang yang tidak mau. Oke, jadi paham ya, makanan itu harus serasi, yaitu millet dan pur ayam. Pur ayamnya merek apa saja, intinya di situ kadar abunya yang paling kecil. Pur ayam BR pertumbuhan ya, pertumbuhan jangan petelur. Kalau petelur nanti resikonya akan over bidai. Ya, jadi jangan beli pur ayam untuk petelur di peternakan perkutut. Bahaya over bidai. Cari BR pertumbuhan. Itu yang terbaik adalah yang kadar abunya sedikit. Ya, mereknya apa Masan? Mereknya terserah apa saja. Penting saran saya cari yang kadar abunya sedikit. Kadar abu itu apa? Kadar abu itu sisa pur kita yang lembut seperti tepung. Itulah namanya kadar abu. Kalau ada kadar abunya tinggi, nanti yang hancur kayak tepung itu banyak, sisanya banyak. Kita akan membuang karena perkutut kita kalau pur ayam itu sudah jadi abu, jadi tepung yang halus itu nggak mau makan. Oke, yang selanjutnya yang keempat, sistem percepatan ya, melatih perkutut kuat mental. Dari sini saya ringkas saja biar cepat. Sistem percepatan ini bisa Anda gunakan ketika Anda memang mau pakai istilah kecepatan, ketepatan, dan percepatan. Ya, karena kita kalau nggak cepat dalam bisnis itu ya keselip wong liya. Kecuali kita punya modal banyak, nggak masalah. Tapi kayak seperti saya modalnya pas-pasan ya harus mutar otak. Oke, sistemnya bagaimana Mas An? Sistemnya begini. Kita bisa pakai percepatan telur. Ya, jadi perkutut terbaik di kandang kita itu biarkan nelur sekali. Ya, nelur. Setelah nelur biarkan menetas. Setelah menetas biasanya itu kan umur 3-4 minggu anaknya, indukannya sudah nelur lagi kan. Nah, anaknya jangan diambil, tapi telurnya yang kita ambil.
Ya, telurnya kita ambil, kita titipkan di perkutut yang biasa, crossing biasa, lokal biasa. Titipkan di sana. Ya, titipkan di sana. Ingat, telur yang mau dititipkan ke indukan tersebut harus lebih tua daripada telur yang dititipi. Jadi bila lokal crossing Anda umur 3 hari, 4 hari, yang harus Anda titipkan ini harus 5 hari up. Ataupun setara, sama-sama seumuran telurnya. Jangan lebih muda. Kalau lebih muda biasanya resiko waktu netes gak netes, indukan yang Anda titipin telur ini akan turun dari sarangnya. Karena sudah jatuh tempo gak menetas. Dia kira telurnya gak jadi. Ya, ini syaratnya seperti itu. Harus lebih tua yang dititipi daripada yang mau dititipkan. Ya, misalnya telurnya yang mau indukan crossing telur umur 2 hari, minimal yang mau kita titipkan indukan Bangkok atau Mojopahit ini ya umur 2 hari ataupun lebih bagus. Oke, paham ya masalah telur? Ini sistem saya. Dan apakah indukan tersebut tidak stres, Mas Han? Alhamdulillah tidak, tempat saya. Ya, intinya dilatih. Jadi anakan biar sampai kapanpun, dalam arti gini, anakan tadi ikut indukan yang kita percepat telurnya tadi, itu sampai kita berhenti mengambil telurnya. Jadi misalnya kita ambil pertama tadi titipan, anaknya kan masih di situ, nelur lagi kita ambil lagi, titipkan lagi, nelur lagi kita ambil, titipkan lagi. Ketika kita sudah selesai percepatan, maka anak kita sapeh biar angkrem indukannya. Ini kalau saya sendiri untuk jangka panjang maksimal pengambilan telur sampai 3 kali. Jadi dulu saya awal ternak itu perkutut saya itu 1 bulan bisa nelur sampai 3 kali. Ya, 1 pasang itu nelur 3 kali. Ya percepatan ini yang saya pakai. Ya, saya pakai. Teman-teman bisa praktekkan. Dan ini saya berhasil. Ya, jadi sampai besar seperti ini karena seperti itu. Kalau dulu saya modal uang saja, dengan harga dulu melambung tinggi, indukan saja dulu saya mulai ternak Mojopahit itu 5 juta. Uang dari mana saya? Kalau saya nggak pakai sistem ini. Oke? Nah, saya ini konco-konco penak, regane murah. Itulah babat bibit saya dulu. Nah, untuk penitipan anak keputer, jadi dulu gini, percepatan telur saya titipkan ke crossing tadi. Dari crossing ini netas. Ini itu umur kurang lebih 1 mingguan. Itu saya titipkan ke puter. Ya, saya titipkan ke puter. Biar apa? Crossingnya ini lokal biasa ini nelur lagi. Lu Mas apakah nggak stres? Ya, pengambilan anakan dari indukan perkutut ke puter ini nggak menyetreskan perkutut kita asal kita melatihnya dulu. Ya, jadi indukan itu sering kita pegang, ya sering nongkrong di kandang. Untuk penjinaan, kalau perkutut Anda jinak total, saya yakin di sistem model apapun akan aman-aman saja. Ya, akan aman-aman saja. Intinya perkutut Anda bermasalah itu kalau Anda sendiri jarang di kandang. Jarang ada empati ke perkutut Anda. Ya, empati Anda ke perkutut itu kurang. Itu yang akan jadi masalah momok dalam sebuah peternakan. Oke, teman. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk percepatan puter dan lain-lain, Anda bisa ketik di pencarian cara menitipkan anak-anak perkutut ke puter. Semua sudah ada ya, sudah saya buatkan videonya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan teman. Ada salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian. Salam. Ikutan sampai Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.